Om Swastiastu. Hari ini Ibu akan menjelaskan proses katabolisme. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Supartini, SSI, tempat tugas SMA Negeri 2 Denpasar. Tanggal mulai tugas 1 Juni 2014, mata pelajaran yang Ibu ampu adalah bidang studi biologi. Katabolisme yang kita bahas hari ini adalah karbohidrat. Katabolisme merupakan salah satu dari metabolisme yang ada pada tubuh kita. Dengan bertujuan untuk melakukan proses pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Nah, di sini kita akan bahas adalah penguraian dari karbohidrat. Katabolisme di sini ada berjalan secara aerob maupun anaerob. Kita bahas satu persatu. Katabolisme meliputi yang pertama, proses glikolisis. Di sini bahan makanan yang sudah ada pada tubuh kita, salah satu contohnya adalah yang molekul paling sederhana, yaitu berupa glukosa. Masuk ke tahapan glikolisis. Nah, di sini penggunaan satu buah ATP akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukosa isomerase akan membentuk fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dengan melibatkan satu buah ATP akan terbentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat ini mengalami proses isomerase sehingga terbentuk dua buah gliseraldehid 3-fosfat. Antara skema dan kiri ini prosesnya ke bawah sama. Ibu ceritakan satu saja. Gliseraldehid 3-fosfat dengan reaksi NAD dengan penambahan satu buah fosfat, maka akan terbentuk 1,3 bifosfogliserat dan melepaskan satu molekul NADH. 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserol kinase akan membentuk 3 fosfogliserat dan melepaskan satu buah ATP. 3 fosfogliserat di sini akan terus terjadi proses pengurangan satu demi satu fosfat, maka terbentuk 2 fosfogliserat, fosfoenol piruvat, dan paling terakhir adalah membentuk 2 molekul piruvat. Nah, ini penggabungan antara siklus sebelah kiri dan kanan. Dan melepaskan satu molekul ATP sebelah kiri dan satu molekul ATP sebelah kanan. Dan bisa kita rangkum bahwa glikolisis ini adalah rangkaian reaksi pengubahan molekul glukosa menjadi asam piruvat dengan menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul NADH2, 2 molekul asam piruvat. Dan proses ini terjadi secara anaerob pada sitosol. Tahapan yang kedua adalah tahapan dekarboksilasi oksidatif, di mana satu demi satu asam piruvat akan masuk ke tahapan berikutnya. Asam piruvat di sini akan bereaksi dengan NAD dan sejumlah hidrogen, terbentuklah NADH dan CO2, membentuk kelompok asetil. Dan terakhir dengan penambahan koenzim A sehingga terbentuk asetil koenzim A.
masuk satu persatu. Di sini ingat 2 asetil-CoA satu persatu masuk ke dalam siklus Krebs. Yang pertama, interaksinya asetil-CoA dengan oksaloasetat akan membentuk asam sitrat. Terus terjadi proses sampai pada akhirnya siklus ini membentuk, kita simpulkan. Di siklus Krebs memuat 7 rangkaian reaksi. Reaksi yang pertama, kondensasi. Nah, di sini asetil-CoA-nya bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Kemudian reaksi yang kedua, reaksi isomerasi, terjadi pengurangan molekul air pada suatu karbon dan sekaligus penambahan pula molekul air pada karbon lainnya. Disebutlah produk isomer sitrat. Yang ketiga, reaksi oksidasi tahap 1. Isositrat dioksidasi menjadi alfa ketogluterat. Dan reaksi oksidasi 2 terjadi dekarboksilasi alfa ketogluterat menghasilkan suksinil yang bergabung dengan koenzim A. Tahapan yang kelima, reaksi fosforilasi, yaitu pemisahan ikatan suksinil dengan koenzim A. Tahapan keenam, reaksi oksidasi ketiga, di sini suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Yang ketujuh, reaksi pembentukan kembali oksaloasetat, di mana fumarat ditambahkan molekul air sehingga terbentuk malat, lanjut dioksidasi membentuk oksaloasetat. Jadi, di akhir proses siklus Krebs, dari 1 molekul asetil-CoA akan diperoleh 3 molekul NADH2, 2 molekul CO2, 1 molekul ATP, dan 1 molekul FADH2. Kita lanjut tahapan transport elektron. Nah, di sini NADH dan FADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya akan diproses lanjut dengan penambahan aseptor terakhir, yaitu berupa O2. Nah, prosesnya seperti ini. Dia akan masuk pelibatan beberapa ebiquinon, sitokrom, baik B, sitokrom C, sitokrom A, A3. Di mana dapat disimpulkan bahwa 1 molekul NADH akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan 1 molekul FADH2 akan menghasilkan 2 buah ATP. Dan aseptor terakhirnya berupa oksigen berinteraksi dengan hidrogen menghasilkan sejumlah molekul air, yaitu H2O. Bisa kita uraikan. Nah, proses transfer elektron, tahapan mengubah FADH dan NADH2 yang dihasilkan pada tahapan respirasi aerob tadi, yaitu baik glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh berupa ATP, yaitu adenosin trifosfat. Nah, ini terjadi di mana? Terjadi di membran dalam mitokondria atau sering disebut dengan krista. Nah, aseptor elektron terakhirnya berinteraksi dengan hidrogen dan terbentuklah H2O. Untuk setiap perubahan 1 molekul NADH akan masukkan ion hidrogen berjumlah 3 sehingga akan membentuk 3 buah ATP. Untuk setiap 1 NADH-nya menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH-nya menghasilkan 2 buah ATP. Di sini kita bisa menghitung jumlah energi yang dihasilkan pada masing-masing tahapan respirasi sel. Di glikolisis, secara langsung menghasilkan 2 buah ATP, dan secara tidak langsungnya hanya 2 NADH, di mana kita kalikan 3 sama dengan 6 ATP. Sedangkan dekarboksilasi oksidatifnya 2 NADH menghasilkan 6 ATP, dan secara langsung tidak ada. Di daur Krebs, 6 NADH dikalikan dengan 3 sama dengan 18 ATP, dan 2 FADH dikalikan 2 sama dengan 4 ATP, sehingga totalnya secara tidak langsung menghasilkan 34 ATP.
Secara langsungnya masukkan 4 buah ATP, 2 ATP di glikolisis, dan 2 ATP di daur Krebs. Sehingga jika digabungkan, nah di sini 34 ATP ditambah 4 ATP yaitu 38 ATP. Tetapi ini tidak berlaku pada semua sel. Yaitu sel eukariotik akan mengalami perpindahan dari bagian sitosol menuju ke mitokondria digunakan 2 buah ATP sehingga tersisa 36 ATP dari 1 molekul glukosa. Respirasi dari contoh katabolismenya ini ada 2, yaitu aerob membutuhkan oksigen dan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kita ambil 1. Asam piruvat mengalami proses dengan bantuan enzim piruvat dekarboksilase akan membentuk asetaldehid. Kemudian terbentuklah etanol dan energi. Nah, di sini pengubahan asam piruvatnya menjadi asam susu. Faktor pembeda antara fermentasi alkohol dan asam cuka. Kalian perhatikan di sini jika keperluan O2, kalau alkohol fermentasinya tanpa O2, sedangkan fermentasi cuka memerlukan O2. Mikroorganisme yang terlibat. Fermentasi alkohol dari kelompok Saccharomyces cerevisiae, sedangkan fermentasi cukanya adalah kelompok bakteri. Saccharomyces-nya adalah kelompok jamur. Bahan dasarnya, fermentasi alkohol dari gula, sedangkan fermentasi cukanya berasal dari alkohol. C2H5OH. Fermentasi alkohol di hasil akhirnya berupa alkohol dan CO2, sedangkan fermentasi cuka menghasilkan asam cuka dan H2O. Dan reaksi kimianya kalian perhatikan di sini, glukosa akan membentuk 2 buah molekul alkohol, 2 molekul CO2 dan 28 kalori. Sedangkan untuk fermentasi cukanya akan menghasilkan asam cuka, H2O, dan 15 kalori. Nah, ini reaksi fermentasi alkoholnya, Ibu gambarkan seperti ini. Tapi sudah dijelaskan pada perbedaan tadi. 1 glukosa, masukkan 2 molekul CO2, ditambah 2C, 2H5OH, ini alkoholnya, dan ditambahkan 2 ATP. Jadi kita bisa bandingkan antara respirasi aerob dan anaerobnya. Yang aerob itu menghasilkan 38 ATP, 34 ATP secara langsung, 34 ATP secara tidak langsung, 4 ATP secara langsung. Sedangkan kalau fermentasi alkoholnya hanya menghasilkan 2 ATP saja. Dan di sini berlangsung pada beberapa jamur pelibatan dari proses pembuatan tape. Di sini fermentasi asam laktatnya Ibu gambarkan kembali. Nah, ini bereaksi dari bisa juga jamur, bisa bakteri. Dalam pembuatan keju dan yogurt. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Di akhir kata, Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.